permintaan terakhir. Sebelum terasing ke pulau dan tinggal di sana, Eliana memanfaatkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama dengan ibunya. Eliana mengajak ibunya berjalan-jalan di taman. Ini kali pertama mereka akan menghabiskan waktu di luar, karena Eliana sudah tidak bekerja lagi. Dengan alasan cuti yang diberikan oleh Eliana, ibunya tentu percaya. Selama ini Eliana memang tidak pernah minta cuti. Sebab itu ibunya sangat senang bisa menghabiskan waktu berdua dengan putrinya di luar. Kesempatan ini juga akan dimanfaatkan oleh Eliana untuk mengatakan pada ibunya jika dia akan pergi untuk waktu yang lama. Semoga ibunya tak curiga sama sekali dengan alasan yang diberikan nanti. Sebuah taman yang pernah mereka datangin dulu menjadi tujuan. Eliana membawa ibunya menggunakan kursi roda. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat ibunya. Lagi pula ibunya sudah didiagnosa tidak akan lama lagi, dan oleh sebab itu ibunya diperbolehkan untuk keluar. Taman yang damai, sejuk, dan menenangkan. Eliana dan ibunya sudah tiba di taman itu. Sebuah kursi taman menjadi tujuan. Ibunya tersenyum saat Eliana memutar kursi roda agar ibunya bisa menghadap ke arah taman. Dulu mereka emang sering mengunjungi taman itu ketika Eliana masih kecil. Mami, masih ingat dulu kau berlari di bawah pohon itu bersama dengan ayahmu? Ucap ibunya. Iya, dulu aku masih kecil. Eliana duduk di samping ibunya, tatapan mata tidak lepas dari pohon besar yang dimaksud ibunya. Dulu mereka adalah keluarga harmonis, seperti pada umumnya, tapi kedatangan seorang wanita penggoda menghancurkan keluarga mereka. Apalagi saat itu ibunya sudah sakit, sehingga ayahnya pun melakukan perselingkuhan yang membuat perceraian tidak bisa terelakkan. Dulu, ayahmu sangat menyayangimu, tapi setelah dia menikah, dia benar-benar melupakan dirimu, ucap ibunya. Sudahlah, Mom, tidak perlu diingat lagi. Dedi sudah bahagia dengan kehidupannya. Sebab itu, dia tidak peduli lagi dengan kita. Walau tidak ada Dedi, walau tidak ada bantuan darinya, tapi kita masih mampu jadi lupakan pria seperti itu. Mami tidak tega padamu yang harus berjuang sendirian, sayang. Mom, kita datang ke sini untuk bersenang-senang. Tidak perlu mengingat pria yang tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Pinta Eliana. Kau benar, sayang. Mami sangat senang kau bawa Mami ke sini. Terima kasih. Sudah sangat lama rasanya tidak pernah keluar dan menikmati waktu seperti ini denganmu. Tiba-tiba, Mami merasa hidup lagi setelah sekian lama. Mami baru di rumah sakit. Eliana berpaling menatap ibunya, lalu tangan ibunya diraih dan diusap dengan perlahan. Aku berjanji padamu, Mom. Aku berjanji akan mengajak Mami menikmati waktu di luar lagi. Saat aku ada waktu, aku akan memberikan kebahagiaan untuk Mami sebisa yang kulakukan. Mami benar-benar bangga dan bahagia memiliki kamu, sayang, ucap ibunya. Aku juga bahagia memiliki Mami. Eliana memeluk ibunya dari samping. Mereka berdua menikmati waktu mereka di taman. Eliana beranjak dari tempat duduk lalu mendorong ibunya untuk memutari taman. Mereka berdua bernostalgia akan kebersamaan yang pernah mereka lalui di taman itu. Tawa ibunya terdengar. Itu sebuah kebahagiaan bagi Eliana. Sudah lama tidak melihat ibunya tertawa seperti itu. Oleh sebab itu, Eliana belum mengutarakan niatnya karena dia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan ibunya. Tolong bantu Mami, karena Mami ingin duduk di bawah pohon itu, sayang. Pinta ibunya saat berada di sebuah pohon besar. Eliana membantu ibunya untuk duduk, lalu dia duduk di sisi ibunya. Walau tak ada tikar, namun rumputan yang tumbuh di bawah pohon sudah cukup nyaman. Angin yang berhembus pun membuat suasana semakin nyaman dan menenangkan. Mami harap kita bisa datang lagi dan menikmati waktu seperti ini, ucap ibunya. Sudah aku katakan, aku pasti bawa Mami ke sini lagi. Eliana kembali memeluk ibunya dari samping. Kemarilah, sayang. Mami ingin kau berbaring di kaki Mami seperti dulu.
karena ada banyak yang hendak kami sampaikan padamu. Pinta ibunya. Eliana memandangi ibunya sejenak, lalu dia berbaring di kaki ibunya sesuai dengan yang ibunya inginkan. Tangan ibunya membelai rambutnya dengan perlahan. Senyuman menghiasi wajah yang pucat. Sesungguhnya, ada yang ingin kusampaikan pada kami juga, ucap Eliana. Oh ya? Coba katakan, apa yang kau bicarakan pada Mami? Tanya ibunya. Mami dulu, pinta Eliana. Kau dulu sayang, setelah itu Mami. Tangan ibunya masih mengusap rambutnya dengan perlahan, membuat kedua mata Eliana terpejam. Mom, sebenarnya sebentar lagi aku harus pergi. Dengan berat hati, dia harus mengatakan hal itu. Kau mau pergi kemana? Bosku memindahkan aku ke tempat lain, tapi tidak akan lama, hanya beberapa bulan saja. Mami tidak keberatan bukan? Eliana membuka mata, menatap ke arah ibunya. Aku sangat tidak ingin meninggalkan Mami, tapi aku terpaksa. Bata Eliana mengalir airnya, rasa bersalah campur aduk di dalam hati karena dia harus menipu ibunya lagi dan lagi. Jika aku tidak mau melakukannya, maka aku akan dipecat dan Mami tidak akan dirawat di rumah sakit itu lagi. Oleh sebab itu, aku harus pergi meninggalkan Mami. Ucapnya lagi. Anak bodoh. Air mata putrinya diusap dengan perlahan. Lalu ibunya kembali berkata, tidak perlu mengkhawatirkan Mami. Kau melakukan yang terbaik untuk Mami. Jadi Mami tidak apa-apa ditinggal sendirian. Tapi ada satu hal yang Mami ingin kau lakukan. Kau mau mengabulkan permintaan Mami bukan? Tanya ibunya sambil tersenyum. Apa yang Mami inginkan? Eliana beranjak dari pangkuan ibunya dan duduk di samping ibunya. Dengarkan Mami sayang. Tangan Eliana digenggam dan diusap perlahan. Kau tahu, waktu Mami sudah tidak banyak. Mami takut ketika kau tidak ada, waktu Mami justru habis. Ucap ibunya. Mom, tolong jangan bicara seperti itu. Air mata Eliana kembali mengalir. Dia tidak mau mendengarnya, tapi ibunya kembali berkata, tidak, dengarkan permintaan Mami, dan mungkin saja ini permintaan terakhir dari Mami. Jika Mami tidak ada, Mami ingin kau mengkremasi jasadku, lalu bawa aku pulang ke kampung halamanku. Aku ingin kau buang abuku di sana. Maukah kau mengabulkan permintaan terakhir Mami Eliana? Mami memang hanya bisa menyusahkan hidupmu saja, tapi ini adalah permintaan terakhir Mami. Eliana memeluk ibunya dan menangis terseduh. Kenapa ibunya minta hal demikian, seolah-olah ibunya akan pergi saat dia tidak ada. Sekarang, dia jadi takut pergi. Dia jadi tidak ingin pergi ke pulau, karena dia takut ibunya tiada saat dia di pulau. Jangan mengucapkan perkataan seperti itu, Mon. Mami pasti akan baik-baik saja sampai aku kembali. Ucapnya di sela isak tangisnya. Ini hanya permintaan, karena Mami takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kau mau mengabulkan permintaan terakhir Mami bukan? Mami juga ingin kau hidup dengan baik setelah Mami tidak ada. Mami ingin kau menikmati hidupmu setelah itu dan menggapai mimpimu yang tertunda karena belum terlambat. Eliana mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Tangisannya semakin terdengar. Apakah dia harus mengatakan pada ibunya jika sebentar lagi dia akan memiliki seorang cucu? Tidak. Jangan sampai ibunya pergi sambil mendam kekecewaan yang teramat sangat karena tindakan yang dilakukan karena dia tahu ibunya tidak akan senang. Mami menyayangimu Eliana. Maaf, Mami hanya bisa mempersulit hidupmu saja. Jangan bicara seperti itu, Mom. Jangan bicara seperti itu. Tangisan Eliana semakin menjadi. Apakah dia tidak bisa bersama dengan ibunya saat ibunya pergi? Dia harap dia memiliki kesempatan untuk menemani saat terakhir ibunya. 16 berpisah. Hari di mana dia harus tinggal di pulau pun tiba. Ray akan menjemput Eliana setelah makan siang. Oleh sebab itu, Eliana di rumah sakit memanfaatkan waktu yang masih ada untuk bersama dengan ibunya. Eliana takut ini akan menjadi hari terakhirnya bersama dengan sang ibu. Oleh sebab itu, dia akan manfaatkan waktu yang ada dengan baik. Dia sudah mengajak ibunya berjalan-jalan di taman yang di rumah sakit.
lalu menyuapi ibunya makan, membersihkan kuku kaki dan tangan ibunya. Eliana bahkan memijit kaki ibunya. Hari ini dia mencurahkan semua perhatiannya untuk ibunya. Sesungguhnya tidak hari ini saja, semua perhatiannya dia berikan untuk ibunya semenjak dia sudah tidak bekerja. Ibunya pun sudah tahu jika Eliana akan pergi setelah ini. Eliana berkata dia pergi hanya beberapa bulan saja, tidak sampai 1 tahun. Dia berharap bisa bertahan sampai putrinya kembali. Eliana juga mengharapkan hal yang sama, karena dia ingin bersama dengan ibunya sebelum ibunya pergi untuk selamanya. "Jam berapa kau akan pergi, sayang?" tanya ibunya. "Setelah makan siang, Mom. Mami pasti akan sangat merindukan dirimu. Aku juga akan merindukan Mami, tapi Mami tidak perlu khawatir." Eliana mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Tentunya yang dia ambil adalah sebuah ponsel baru. Dia beli dan ponsel itu untuk ibunya. "Ini untuk Mami. Aku akan menghubungi Mami setiap hari untuk bicara dengan Mami. Aku harap Mami juga menghubungi aku jika terjadi sesuatu," ucap Eliana, seraya memberikan ponsel pada ibunya. "Apa kau baru membeli ponsel ini, Eliana?" tanya ibunya karena ponsel itu masih baru. "Ponsel ini diberikan bosku, Mam. Mami tidak perlu khawatir. Ini fasilitas yang kudapatkan," dusta Eliana. "Bosmu begitu baik, sudah memberikan perawatan terbaik untuk Mami. Dia juga memberikan fasilitas untukmu. Bekerjalah dengan baik. Jangan memikirkan keadaan Mami dan buat kesalahan. Kau mengerti?" "Aku mengerti, Mom. Aku akan bekerja dengan baik, jadi Mami tidak perlu mengkhawatirkan aku." Ibunya tersenyum. Begitu juga dengan Eliana. Mata ibunya seperjam, dia merasa sedikit lelah dan merasa ingin tidur sebentar. "Mam, apa kau baik-baik saja?" tanya Eliana. "Tentu, Mami hanya merasa lelah dan ingin tidur sebentar," jawab ibunya. "Bolehkah aku tidur dengan Mami sebentar sebelum aku pergi?" tanya Eliana. "Tentu saja, sayang. Kemarilah. Mami sudah lama tidak tidur denganmu." Eliana naik ke atas ranjang dengan terburu-buru dan berbaring di sisi ibunya. Eliana memeluk ibunya dengan erat. Melakukan hal itu seperti mereka tidak akan memiliki waktu untuk bersama lagi. Air mata Eliana bahkan menetes perlahan saat tangan ibunya mengusap kepalanya dengan perlahan. Rasanya kembali berusia 5 tahun, di mana dia selalu tidur sambil dipeluk oleh ibunya. "Aku akan merindukan kebersamaan kita, Mom. Aku tidak akan melupakan setiap detik dan setiap waktu yang kita lewati bersama," ucap Eliana. "Mami juga tidak akan melupakan apapun yang telah kita lewati bersama." Sebuah ciuman di dahi diberikan. "Di dalam kehidupan Mami, kaulah yang paling berharga dan yang membuat Mami bahagia," ucap ibunya lagi. Eliana menangis terisak. Rasanya sangat berat dan setiap detik yang terlewati terasa begitu berharga, bahkan perasaan untuk berpisah itu semakin terasa. Rasanya ingin menghentikan waktu agar mereka tidak berpisah dan agar Ray tidak datang untuk menjemputnya. Waktu perpisahan itu akhirnya datang karena jam makan siang sudah lewat. Ponsel Eliana pun berbunyi. Ray sudah menunggu di luar. Eliana memeluk ibunya dan menangis. Dia sangat tidak ingin pergi meninggalkan ibunya. Benar-benar tidak mau pergi. "Jangan menangis, sayang. Mami akan menunggumu kembali," ucap ibunya. "Aku benar-benar tidak ingin pergi, Mom. Aku tidak ingin meninggalkan Mami." Eliana menangis terseduh. Pelukannya bahkan semakin erat. Dia tidak ingin melepaskan ibunya sama sekali. "Mami juga tidak ingin kita berpisah, sayang. Tapi bukankah kau harus pergi?" Eliana menggeleng. Air mata berderai tiada henti. Dia sungguh benci dengan perpisahan. Apalagi dia takut mereka tidak bisa bertemu dan bersama lagi. Suara pintu yang diketuk terdengar. Ray mengutus seseorang untuk memanggil Eliana yang begitu lama belum juga menampakkan diri. "Doda, waktumu 5 menit," ucap anak buah Ray yang menjemputnya. "Selagi aku tidak ada, jaga diri baik-baik, Mom. Jangan terlalu berpikir yang bisa membuat keadaan Mami memburuk,"
Aku akan menghubungi Mommy begitu aku tiba, ucap Eliana. Kau juga harus menjaga diri baik-baik sayang. Pergilah, jangan membuat bosmu menunggu terlalu lama. Eliana mengangguk, namun dia tidak juga melepaskan pelukannya. Sungguh rasanya sangat berat. Jika ada pilihan lain, dia tidak mau meninggalkan ibunya sedang sakit keras. Waktu yang dia miliki pun sudah tidak banyak. 5 menit yang dia miliki sudah habis. Cepat udah, ucap anak buah Ray seraya mengetuk pintu. Pergilah, Mami tidak apa-apa, ucap ibunya. Eliana mengangguk. Air matanya masih mengalir dihapus oleh ibunya. Eliana berusaha tersenyum, namun dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang dia rasakan. Pergilah, ucap ibunya lagi. Sebuah ciuman di dahi diberikan. Ibunya juga mencium kedua pipinya. Eliana berusaha, namun kedua kaki sulit untuk digerakkan. Air mata yang berusaha dia tahan pun tidak bisa dia bendung. Kakinya melangkah perlahan menuju pintu, tapi ketika dia sudah di depan pintu, Eliana berlari ke arah ibunya kembali dan memeluk ibunya dengan erat. Eliana menangis terseduh, begitu juga dengan ibunya. Rasanya tidak ingin berpisah, karena mereka takut mereka tidak memiliki waktu untuk bersama lagi. Perpisahan yang berat dan menyedihkan harus mereka lewati. Setelah memeluk ibunya kembali, Eliana benar-benar harus pergi, karena anak buah Ray masuk ke dalam dan memintanya untuk bergegas. Dengan berat hati dan air mata mengalir dengan deras, Eliana melangkah pergi, meninggalkan ibunya yang juga menangis karena tidak sanggup berpisah dengan putrinya. Eliana keluar dari rumah sakit, langsung dibawa masuk ke mobil di mana Ray sudah menunggu. Ray tidak bertanya karena Eliana menangis tiada henti. Sebuah helikopter sudah menunggu. Eliana dibawa pergi ke pulau menggunakan benda itu. Barang-barang Eliana tidak banyak. Dia membawa beberapa barang penting dan baju saja karena dia tidak akan lama di pulau itu. Grace yang ditugaskan untuk menemani Eliana sudah menunggu. Setidaknya Eliana sudah akrab dengannya. Sebuah rumah mewah di pulau itu. Helikopter yang bawa mereka bahkan sudah mereda. Eliana tidak mengatakan apapun. Dia masih tenggelam dalam kesedihan karena berpisah dengan ibunya. Mulai sekarang, Bunda akan menghabiskan waktu di rumah ini bersama dengan Grace sampai Nona melahirkan, ucap Ray setelah mereka sudah tiba. Bolehkah aku kembali? Tanya Eliana. Tidak, mulai hari ini Nona tidak boleh pergi dari pulau ini, tolak Ray. Please, aku ingin bersama dengan ibuku, pinta Eliana memohon. Maaf Nona, sudah peraturan, kau harus berada di sini. Please Ray, katakan pada tuan mudamu untuk sedikit berbelas kasih padaku dan mengizinkan aku menyeluk ibuku 1 minggu sekali. Dia pasti memiliki seorang ibu. Seharusnya dia mengerti dengan apa yang sedang kurasakan saat ini, ucap Eliana. Nona, tuan muda sudah tinggalkan oleh ibunya sejak kecil, jadi dia tidak akan mengerti. Please, aku khawatir dengan keadaan ibuku. Eliana masih memohon. Maaf Nona, jaga kesehatan baik-baik. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan. Ray melangkah keluar dari rumah itu. Dia sudah harus pergi. Eliana mengejar dan memohon, namun Ray tidak mempedulikannya. Tangisan Eliana pun tidak berarti. Eliana hanya bisa menangis melihat kepergian helikopter yang sudah terbang naik. Sekarang dia bagaikan terpenjara di pulau itu, karena dia tidak bisa pergi kemanapun karena pulau itu dikelilingi oleh laut.